Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Melani, NIM 1814080059, mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang biomekanika. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia yang diambil dari pengetahuan dasar fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Masuk kepada bentuk-bentuk pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Bentuk-bentuk pengukuran terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pengukuran berulang, yaitu melibatkan sejumlah pengulangan per detik, per menit, dan per jam. Misalnya pengukuran pernapasan 15 per menit, denyut nadi 70 per menit. Yang kedua ada pengukuran tunggal, yaitu dilakukan sekali terhadap individu, misalnya pengukuran substansi asing yang dikeluarkan lewat ginjal dan potensi aksi dari suatu sel saraf. Registrasi merupakan yaitu suatu kegiatan mencatat hal yang diperoleh dari hasil pengukuran. Registrasi ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita dapat memperoleh informasi yang kita perlukan. Nah, dari hasil pengukuran itu kita belum bisa menentukan apa-apa tanpa membandingkan nilai yang ada. Contohnya, seorang dokter telah menerima riwayat penyakit seorang pasien. Ia memperoleh hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium. Dari kedua hal tersebut, ia baru dapat menentukan apakah pasien itu sakit atau tidak. Nah, dalam penentuan ini bisa saja terjadi false positif dan false negatif. Apa itu false positif? False positif merupakan suatu error atau penyimpangan yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal sama sekali tidak. Apa itu false negatif? False negatif merupakan suatu error atau penyimpangan yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal penderita tersebut menderita suatu penyakit. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari false positif dan false negatif, yaitu yang pertama pengambilan dalam pengukuran. Jadi kita harus memperhatikan pengambilan dalam pengukuran. Jangan sampai terjadi kesalahan dalam pengambilan dalam pengukuran. Yang kedua ada pengulangan pengukuran. Kita harus melakukan pengulangan dalam pengukuran supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran tersebut. Yang ketiga ada penggunaan alat-alat terpercaya. Jadi kita harus menggunakan alat-alat terpercaya untuk mengukur sesuatu. Nah, yang terakhir kalibrasi alat. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pada proses pengukuran kita harus memperhatikan ketelitian dan kebenaran. Untuk menentukan ketelitian dan kebenaran ini, kita harus memasukkan data-data lain seperti data fisik dan data laboratorium seorang pasien. Pada data-data tersebut bisa saja terjadi false positif atau false negatif. Selanjutnya yaitu gaya gesekan, dan desain gaya gesekan pada tubuh makhluk hidup. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan suatu benda terhadap benda lain. Pergerakan pada tubuh terjadi karena adanya gaya yang bekerja. Ada gaya yang bekerja pada tubuh dan gaya yang bekerja di dalam tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya pada tubuh, contohnya gaya berat tubuh. Yang kedua ada gaya dalam tubuh, contohnya gaya otot jantung dan gaya otot paru-paru. Gaya pada tubuh ada dua tipe. Yang pertama ada gaya pada tubuh dalam keadaan statis dan gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Berikut ini adalah beberapa aspek gaya pada tubuh dalam keadaan statis, yaitu yang pertama ada gaya berat dan gaya otot sebagai sistem pengumpil. Tubuh dalam
dalam keadaan statis berarti tubuh dalam keadaan setimbang. Jumlah gaya dan momen gaya yang ada sama dengan 0. Tulang dan otot tubuh manusia berfungsi sebagai sistem pengumpil. Ada 3 kelas sistem pengumpil, yaitu kelas pertama, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot, contoh kepala dan leher. Kelas kedua, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot, contohnya tumit menjinjit. Yang kelas ketiga yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat, contohnya otot lengan. Sedangkan gaya gesekan adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesekan pada tubuh makhluk hidup, bila ada 2 benda dalam keadaan bersentuhan, maka keduanya dapat saling mengerjakan gaya gesekan. Gaya-gaya gesekan itu sejajar dengan permukaan benda-benda di titik persentuhan. Gaya gesek atau friksi sangat penting dalam kehidupan keseharian terutama tubuh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, salah satu fungsi yang sangat penting dari kantong perikardial yang menyelubungi jantung adalah untuk menampung cairan perikardial yang menjaga agar membran tetap terpisah dan tidak saling bergesekan akibat friksi yang berasal dari dentuman jantung. Yang kedua, ada cairan sinovial mengurangi friksi dengan cara bertindak sebagai pelumas atau penurun friksi antara ujung-ujung tulang yang dilapisi kartilago pada sendi sinovial, misal sendi lutut. Materi selanjutnya tentang penerapan teori keseimbangan benda tegar pada tubuh makhluk hidup. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Konsep dasar biomekanika pada olahraga push up yang menghasilkan keseimbangan pada kekakuan tulang punggung, panggul, pinggang, dan persendian lutut pada satu garis lurus. Dalam gerakan push up berlaku juga kesetimbangan gaya dan torsi. Menurut Halliday 2005, persyaratan agar benda menjadi setimbang adalah yang pertama, jumlah vektor semua gaya eksternal yang bekerja pada benda harus 0. Yang kedua, jumlah vektor semua torsi eksternal yang bekerja pada benda diukur di sekitar titik yang mungkin harus 0 atau titik setimbang. Karena manusia termasuk kategori benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk bila gaya dikerjakan pada benda tersebut. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi atau tidak mengalami rotasi. Jadi, keseimbangan benda tegar pada tubuh makhluk hidup terjadi pada saat manusia melakukan push up, yaitu menghasilkan kesetimbangan pada kekakuan tulang punggung, panggul, pinggang, dan persendian lutut pada satu garis lurus. Konsep momentum pada tubuh makhluk hidup. Momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan. Momentum pada tubuh makhluk hidup banyak terjadi dalam olahraga karate, tinju, dan lempar peluru. Dalam karate, untuk memindahkan momentum yang besar sering berkaitan dengan kecepatan gerak dari lengan daripada gerakan seluruh badan. Pada pukulan ke depan terjadi tumbukan ketika panjang jangkauan tangan sekitar 70%. Sedangkan dalam lempar peluru terjadi pemindahan bentuk kecepatan lambat dari gerak massa seluruh tubuh menjadi kecepatan tinggi disalurkan kepada peluru. Karena momentum adalah vektor atau besaran yang punya nilai dan arah, sesuai dengan persamaannya P sama dengan M kali V. Maka jika orang yang berlari cepat akan memiliki momentum yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang berlari lambat dengan massa yang sama. Dan orang yang lebih berat memiliki momentum yang lebih besar daripada orang yang lebih kecil massanya. Yang keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Makin besar momentum yang dimiliki suatu benda, makin susah menghentikannya, dan makin besar efek yang diakibatkannya jika terjadi tabrakan atau tumbukan.
Seorang pemain sepak bola mempunyai kemungkinan lebih besar untuk pingsan jika dihadang oleh lawan yang besar yang berlari dengan laju secepat-cepatnya dibandingkan dengan seorang lawan yang lebih kecil atau lebih lambat larinya. Kita masuk kepada kekekalan energi dalam tubuh serta perubahan energi tubuh. Dalam ilmu fisika, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Contohnya, energi kimia dapat diubah menjadi energi kinetik dalam ledakan dinamit. Energi dalam bentuk apakah yang dapat kamu temukan dalam tubuh manusia? Dengan tangan kananmu, pegang dan rasakan bahu kirimu. Saat melakukan gerakan sederhana, kamu terlibat dalam pengubahan energi potensial kimia yang tersimpan dalam tubuhmu menjadi energi kinetik berupa gerakan tanganmu saat melakukan usaha. Apakah bahumu terasa hangat oleh tanganmu? Sebagian energi potensial yang tersimpan dalam tubuhmu digunakan untuk menjaga suhu dalam tubuh konstan. Sebagian energi juga bisa diubah menjadi panas yang terbuang ke lingkungan sekitar. Walaupun istirahat, orang memerlukan pengubahan energi. Proses kimia dan fisika yang kompleks juga tunduk terhadap hukum-hukum fisika, termasuk hukum-hukum kekekalan energi. Energi yang tersimpan dalam tubuhmu misalnya berupa lemak, berkurang ketika usaha yang dilakukan atau panas terbuang dari tubuhmu ke lingkungan sekitarmu. Untuk menjaga berat badan yang sehat, kamu harus menyeimbangkan antara energi yang diperoleh dengan energi yang dikeluarkan dari tubuhmu sebagai usaha atau panas. Apa yang kamu makan untuk sarapan pagi ini? Tubuhmu sibuk mengubah secara kimia makananmu menjadi molekul-molekul yang dapat bereaksi dengan oksigen dan digunakan sebagai bahan bakar. Walaupun kamu tidak sarapan pagi ini, tubuhmu mengubah energi yang tersimpan dalam lemak untuk kebutuhan mendadak sampai kamu makan lagi. Kamu mungkin akrab dengan kalori makanan, yaitu satuan yang digunakan ahli nutrisi untuk mengukur berapa banyak energi yang kita dapatkan dari makanan tertentu. 1 kalori sama dengan 1 kilokalori atau sekitar 4180 joule. Setiap gram lemak yang dikonsumsi seseorang menyediakan energi 9 kalori. Karbohidrat dan protein masing-masing menyediakan energi sekitar 4 kalori per gram. Mengapa tubuh memerlukan sumber energi? Makanan menyediakan bahan bakar yang digunakan untuk menjaga suhu tubuh agar konstan, untuk membantu organ tubuh dan melakukan usaha saat kamu menggerakkan tubuhmu. Tabel di bawah ini merupakan banyaknya energi yang digunakan dalam melakukan berbagai aktivitas. Energi yang diperlukan masing-masing orang bergantung pada beberapa faktor seperti ukuran tubuh, usia, jenis kelamin, faktor keturunan, dan tingkat aktivitas sehari-hari. Nah, energi yang digunakan selama 1 jam yaitu yang pertama, jenis kegiatannya tidur. Ketika kita tidur, jika ukuran tubuh seseorang itu kecil, maka dia menggunakan 48 kalori. Sedangkan jika ukuran tubuhnya besar, dia membutuhkan 64 kalori. Begitu juga dengan kegiatan duduk, makan, berdiri, berjalan, bermain tenis, balap sepeda, dan berlari. Jadi salah satu faktornya di sini yaitu ukuran tubuh. Ukuran tubuh yang berbeda akan menyebabkan perbedaan beberapa kalori yang digunakan. Nah, kita lanjut ke prinsip pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Pesawat sederhana. Pengungkit terdiri dari jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Pengungkit jenis
satu memiliki titik tumpu di antara titik beban dan titik kuasa. Beban, tumpu, kuasa. Pengukit jenis 2 memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Tumpu, beban, kuasa. Pengukit jenis 2 memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Beban, kuasa, dan tumpu. Analisis pesawat sederhana pada gerak manusia. Beban yaitu kepala, tumpu yaitu sendi putar kepala dan leher, kuasa yaitu otot leher. Merupakan pengungkit jenis pertama. Beban, tumpu, dan kuasa. Sedangkan pengungkit jenis kedua yaitu ketika seorang menjinjit untuk mengambil sesuatu yang tinggi, di mana badan itu sebagai beban, sedangkan sendi antara tulang jari kaki dan telapak kaki itu sebagai titik tumpu, dan otot petis itu sebagai kuasa. Pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis ketiga yaitu ketika seseorang melakukan sit up, di mana badan itu sebagai beban, sendi antara tulang paha dan panggul itu sebagai titik tumpunya, dan otot perut itu sebagai titik kuasanya, di mana posisinya beban, kuasa, tumpu. Analogi bagian pesawat sederhana dengan sistem gerak manusia. Komponen pada pesawat sederhana ada titik tumpu, ada kuasa, ada beban. Sedangkan komponen pada sistem gerak ada otot, ada bagian tubuh yang bergerak, dan ada sendi. Nah, otot di sini sebagai kuasa, sedangkan bagian tubuh yang bergerak itu sebagai beban, dan sendi itu sebagai titik tumpu. Materi yang terakhir yaitu konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Benang pada jaring laba-laba memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari disiplin ilmu fisika. Walau lebih tipis dari rambut dan lebih ringan dari kapas, kekuatan jaring laba-laba memiliki kekuatan yang luar biasa. Jaring laba-laba memiliki gaya tegang sekitar 150.000 kg per meter kubik. Jadi, bisa dibayangkan bila ada seutas tali berdiameter 30 cm terbuat dari benang laba-laba. Tali itu akan mampu menahan beban 150 unit mobil seberat 1000 kg. Hal ini tidak terlepas dari struktur jaring laba-laba yang sungguh unik. Ketika ada gaya yang dihasilkan pada jaring laba-laba, maka gaya tersebut akan disebar ke seluruh jaring laba-laba. Hal ini menyebabkan tekanan pada jaring laba-laba tidak terlalu besar sesuai dengan hukum Pascal. Jadi, semakin besar luas permukaan, maka tekanan akan semakin kecil. Kekuatan jaring laba-laba akan lebih terlihat ketika ada lalat atau serangga yang terbang menerjang sarangnya. Meskipun kecil, kecepatan terbang lalat atau serangga tidak bisa dibilang kecil, tapi lalat atau serangga itu tidak akan lolos dari jaring laba-laba. Padahal jika dihitung dengan rumus momentum, beban yang diterima sarang pastilah tidak kecil. Jaring laba-laba juga memiliki elastisitas yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan tegangan dan regangan. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya atau F yang dialami jaring dengan luas penampangnya atau dilambangkan dengan A. Sedangkan regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang atau delta L dengan panjang awal L atau E sama dengan delta L per L. Dengan demikian, modus elastisitas suatu bahan didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh bahan dari jaring laba-laba ini. Laba-laba membuat jaringnya sesuai dengan ukuran makhluk-makhluk yang hendak ditangkapnya.
Laba-laba Amerika Selatan misalnya membuat jaring dengan bukaan sempit untuk memudahkan penangkapan semut putih yang keluar mencari sarang baru di bulan September. Jika ingin berburu kupu-kupu besar, laba-laba ini memperluas bukaannya dan menambah kekuatan serta elastisitas jaringnya. Sudut jaring pun berubah tergantung jenis mangsa yang ingin ditangkapnya. Mangsanya itu berupa serangga terbang, berjalan, merayap, dan lain-lain. Ini untuk mengurangi kerusakan dan meningkatkan kapasitas penangkapan.